Halo Edu Friends, dengan aku Kak Arin. Di sini kita akan bedah soal UTBK bareng dengan Edu Hero. Nah, dari kalian pasti bingung kan, kalau ngerjain soal PBM dan PPU Bahasa Indonesia tuh kayak gimana sih kira-kira? Dan gimana sih tipsnya untuk mengerjakan PBM dan PPU Bahasa Indonesia? Nah, akan kita bahas di video kali ini. Oke Edu Friends, kita bahas soal pertama. Soal ini termasuk tipe soal PBM. Nah, penulisan huruf kapital yang semuanya benar terdapat dalam kalimat. Kita lihat nih di pilihannya. Yang A. Saat ini sudah sangat luas daratan pedesaan Cemara Jaya yang tergerus akibat abrasi Pantai Cemara. Kalau dilihat di sini ada yang salah ya. Yaitu di tulisan pedesaannya nih, P. Itu harus kapital. Kenapa harus kapital? Karena dia bagian dari nama diri, Pedesaan Cemara Jaya, gitu. Jadi yang pilihan A ini tentu salah ya. Kemudian yang pilihan B, sistem kapitalisme. Nah, ini kapitalisme juga udah salah nih. Dia harusnya ditulis dengan huruf kecil karena dia bukan nama diri. Gitu. Sebagai sistem yang diterapkan oleh kebanyakan negara. N-nya juga salah ya, harusnya ditulis kecil karena dia juga nggak ada nama negaranya. Di dunia memiliki cara pandang yang khas dan akan memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, yang B juga salah. Kemudian yang C, Kepala Bidang Pensosbud KJRI Sydney. Oke, ini tulisannya udah bener semua ya. Ini kapital. Mengunjungi sekolah di Australia. Oke, Australia juga benar nih penulisannya, kapital. Guna mengajarkan kesenian Indonesia juga benar, seperti tari pendet dan tari jaipong. Nah, kira-kira tari pendet dan tari jaipong nih benar nggak ya penulisannya? Nah, ini benar ya tulisannya. Jadi tari pendet dan tari jaipong nih nggak perlu nih ditulis kapital karena dia merupakan nama jenis, gitu. Nama jenis. Jadi ini yang C kita simpen dulu jawabannya. Terus yang pilihan D, lebih dari 2,5 juta wanita Indonesia. Harusnya wanita ini kecil ya. Indonesia tetap besar, menjadi tenaga kerja wanita ini juga nih. Ini bukan nama diri ya. Jadi tulisnya kecil semua. Jadi yang pilihan D salah. Kemudian yang E, daerah ini merupakan penghasil gula merah dan gula Jawa. Nah, mana nih yang salah? Tentu gula Jawa ya. Karena dia bukan nama geografis atau gulanya tuh bukan berasal dari Pulau Jawa gitu. Dia merupakan nama jenis. Ada nama biologinya kayak gitu. Kayak dia harus ditulis kecil. Jadi dari semua pilihan ini yang benar adalah yang pilihan C. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Ini sama ya, tipe PBM juga. Nah, kalau tipe soal kayak gini kita lihat dulu di pilihannya nih. Merujuk kata mana? Dalungdung. Berarti kita lihat kalimatnya. Oke, dalungdung ini. Nah, dalungdung ini merupakan serapan dari bahasa Bali. Kalau serapan dari bahasa daerah atau bahasa asing itu harus ditulis miring dan tidak boleh kapital, seperti itu ya. Jadi mana nih yang benar? Yang pilihan E. Nah, kenapa kalau yang dadap laut dan dadap belendung ini nggak ditulis miring juga? Karena kedua kata ini bukan merupakan serapan bahasa daerah gitu. Ya kan, kayak dadap laut, bukan dari bahasa daerah. Terus dadap belendung juga. Ini belendung juga ada sih sebenarnya di bahasa Indonesia, bukan di bahasa daerah kayak gitu. Oke, kan tadi udah dibilangin ya, kalau bahasa daerah atau bahasa asing itu ditulis miring dan tanpa diawali dengan huruf kapital. Tapi nih ada tapinya Edu Friends. Kalau mengerjakan tipe soal yang serapan tersebut, kita harus cek juga nih di KBBI apakah bahasa tersebut tuh udah termasuk dalam bahasa Indonesia. Karena ada beberapa dari kata serapan itu yang udah masuk ke bahasa Indonesia. Jadi ditulisnya harus tegak tanpa dimiringkan dan tanpa juga diawali dengan huruf kapital. Seperti itu tipsnya. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah kalimat 3 ini ya, Edu Friends. Nah, melengkapi yang ini nih, yang rumpang. Oke, kita coba ya. Berkisaran antara 1,0% sampai 2,0%. Kalau berkisaran itu dia ada artinya sendiri ya. Artinya itu berputar-putar. Jadi kurang tepat kalau untuk menyatakan jumlah seperti itu. Terus kalau sekiranya itu juga
sekiranya antara, kayak aneh gitu kan ya bahasanya, berarti bukan juga. Oke, berkisar antara. Nah, ini bisa nih kemungkinan nih, kita simpan dulu. Berkisar-kisar, enggak, ini salah banget ya, nggak boleh ada pengulangan kata seperti ini kalau untuk menyatakan jumlah. Terus yang terakhir nih, sekitar antara. Kalau ada kata antara itu kalau pakai sekitar kurang tepat ya, karena kalau sekitar itu, kalau sekitar antara itu tuh bakalan dia menyatakan suatu tempat gitu, sekitar antara gedung mana dengan mana kayak gitu kan. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang pilihan C, berkisar antara 1,0% sampai 2,0%. Lanjut ke nomor 4 nih. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 4 adalah, kita lihat ya kalimat 4 nih, minyak jahe memberikan aroma jahe yang khas, titik-titik, ekstra jahe menimbulkan rasa pedas. Nah, kalimat 4 ini kan terlihat ya kalau dia kalimatnya itu merupakan pernyataan perbandingan. Terlihat jelas banget ya di sini. Kita lihat langsung aja nih di pilihannya. Sedangkan ini konjungsi yang menyatakan perbandingan ya. Oke, kita simpan dulu. Tetapi, coba deh cocok-cocokin. Minyak jahe memberikan aroma jahe yang khas, tetapi ekstrak jahe menimbulkan rasa pedas. Agak nggak nyambung gitu ya. Ini sebenarnya tetapi itu pertentangan. Terus yang C, meskipun. Minyak jahe memberikan aroma jahe yang khas meskipun ekstra jahe menimbulkan rasa pedas. Ini juga nih, ini salah ya. Kemudian yang D, namun. Kalau namun ini jelas banget salah, karena namun itu merupakan konjungsi yang harus ada di awal kalimat atau antar kalimat. Jadi dia tuh ditulis kapital dan diikuti oleh tanda koma, nggak boleh ada di dalam kalimat. Oke, jadi dia kata hubung antar kalimat. Kemudian sehingga juga udah salah ya, karena di kalimat 4 ini sebelum rumpang itu ada tanda koma. Nah, kalau sehingga itu nggak boleh diawali dengan tanda koma kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, sedangkan. Selanjutnya nomor 5, pemakaian tanda baca yang tidak tepat, kayak diperhatiin tidak tepat ya, terdapat dalam kalimat. Ya, kita di sini tinggal perhatiin aja ya. Tanda baca seperti koma, terus tanda pisah, kemudian tanda titik duanya. Oke, kita bedah satu-satu dari pilihan yang A dulu nih. Jika terjadi pelanggaran kode etik, advokat yang terbukti melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi dari organisasi profesi advokat. Oke, ini udah benar ya penggunaannya. Ini benar. Kemudian yang B, wadah tunggal organisasi profesi advokat akan memudahkan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi kode etik advokat Indonesia. Oke, ini udah benar ya tanda komanya semua. Terus ada tanda pisah nih, yang notabene dirumuskan Peradi pisah lagi dalam pelaksanaannya. Oke, di sini udah tepat sih ya penggunaan tanda pisahnya. Kemudian yang C, secara empiris, memang ada kode etik profesi yang dijalankan oleh beberapa profesi. Tanda pisah, misalnya tanda pisah lagi kode etik guru Indonesia. Oke, di yang pilihan C ini udah bener ya tanda pisahnya. Kemudian yang D nih, menjaga profesionalisme advokat merupakan komitmen pemerintah, dan warga negara wajib ikut mendorong penegakan hukum di Indonesia. Oke, di pilihan D ini komanya harusnya dibuang ya. Soalnya dia cuman menyebutkan dua nih, komitmen pemerintah dan warga. Jadi kalau udah ada dan cuman dua, itu komanya dihilangin. Kecuali kalau contoh yang di pilihan B nih ya, karena dia ada 3 nih. Nah, maka harus pakai tanda koma sebelum kata dan, kayak gitu. Jadi ini salah. Kita lihat dulu ya yang pilihan D apakah tidak tepat atau udah benar. Apakah semua organisasi profesi advokat, titik 2, Peradi, KAI, dan Peradin bersedia menjalankan kode etik. Oke, di sini pemakaian tanda titik 2-nya juga udah benar ya. Di sini kan untuk menjelaskan penyebutan dari profesi advokat ya ada apa aja sih. Nah, kan harus ditandai dengan tanda titik 2 nih. Terus di sini juga tanda komanya juga udah tepat, Peradi, KAI, dan Peradin menjalankan kode etik. Nah,
Jadi pilihannya tidak tepat yaitu yang D. Oh ya, tadi belum dijelaskan ya, tanda pisah itu fungsinya buat apa sih? Jadi tanda pisah ini sama seperti tanda koma ya teman-teman. Oke, pisah itu sama dengan kayak tanda koma. Fungsinya itu menyatakan keterangan gitu atau aposisi, ya kan, kayak ini tadi nih. Organisasi profesi, tanda pisahnya misalnya, kan kata keterangannya, terus lanjut lagi kode etik guru Indonesia. Sama juga seperti yang di pilihan B ini ya, penggunaan tanda pisahnya. Gitu. Jadi untuk menyatakan keterangan. Boleh juga nih kalau pakai tanda koma kayak gitu. Oke, selanjutnya nomor 6. Kata-kata berikut ini yang semua ditulis secara baku. Oke, ini masuk kata baku ya. Kita lihat dulu dari pilihan semuanya ya, dari pilihan A dulu. Silakan. Sejarawan, ekspektasi. Oke, biasanya orang-orang kan nulis silahkan tuh pakai H gitu kan ya, silahkan. Terus sejarawan gini kan. Kemudian ekspektasi. Nah, yang benar tuh yang mana sih? Jadi yang benar itu silahkan itu tanpa pakai H, ya kan? Terus kalau sejarawan itu juga tanpa pakai H, kayak gitu. Terus kalau ekspektasi, yang benar tuh sebenarnya ekspektasi ya tanpa pakai K. Jadi yang pilihan A ini kita simpan dulu nih jawabannya, friends. Oke. Kemudian yang pilihan B, karir. Harusnya tulisannya karier ya, yang benar pakai E. Karier. Terus apotik. Apotik ini juga salah nih di sini. Seharusnya tuh dia pakai E. Kan nggak mungkin kan apotiker kayak gitu. Jadi dia harusnya apotek, apoteker. Tuh. Terus sistem. Harusnya yang benar pakai E. Jadi tulisannya benar adalah sistem. Gitu. Yang B salah. Oke, terus kita lihat yang pilihan C, ekstrim. Zaman antri nih. Oke. Coba ya kita tulis X. Nah, mana yang benar, ekstrim atau yang ekstrim nih? Yang benar yaitu pakai E ya. Jadi ini salah. Kemudian zaman. Oke, ini udah benar. Jadi yang benar tuh zaman ya, pakai Z bukan pakai J. Terus antri. Antri atau antre nih, friends kira-kira. Yang benar antre ya. Kalau antri itu mungkin kita membahasakannya atau melisankannya tuh antri, mengantri kayak gitu. Tapi kalau dalam tulisan itu yang benar pakai E, antre, mengantre kayak gitu. Jadi yang pilihan C itu juga salah. Terus yang D. Oke, ada analisa, hakikat, nasihat. Oke, di sini analisa itu salah ya. Yang benar itu analisis. Gitu. Nggak boleh pakai analisa. Terus hakikat. Sebenarnya yang benar itu pakainya I. Hakikat. Kayak gitu ya. Kemudian nasihat. Itu yang benar pakai I. Nasihat. Jadi yang D itu salah. Kemudian yang E nih, lembab, pakai P atau B kira-kira? Oke, yang benar dia pakai B tulisannya, lembab gitu. Terus antre, oke ini udah benar tadi ya. Terus ijazah. Nah, ini juga salah nih. Dia harus pakai huruf Z. Jadi ijazah. Gitu. Jadi pilihan E juga salah ya. Jadi mana semua yang benar yaitu yang A. Silakan, sejarawan, ekspektasi. Oke, untuk menjawab soal tipe kata baku ini, friends harus sering-sering latihan ya mengenai kata baku dan sambil tuh dilihat-lihat juga di KPBI apakah tulisannya tuh benar seperti ini atau tidak. Dan yang kedua, tentunya harus banyak membaca juga biar tahu nih gimana sih penulisannya benar itu kayak gitu. Oke, friends, kita masuk ke soal nomor 7. Ini masih soal PBM ya. Gitu. Jadi perhatikan kalimat berikut nih. Hotel itu menerapkan tarif menginap sebesar 30.000 per malam. Oke, jadi yang di sini yang ditanyain tuh yang di bold ya, per malam ini. Gimana sih tulisan per yang benar? Oke. Jadi per itu namanya partikel per ya sebenarnya.
Oke, kayak gitu. Jadi kalau partikel per ini syaratnya dia harus ditulis terpisah, nggak boleh ditulis serangkai. Kenapa ditulis terpisah? Karena dia menyatakan tiap, kayak gitu. Jadi harus dipisah. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E ini mana sih yang sesuai nih dengan persyaratan dari partikel per ini? Oke, kita lihat ya. Yang A ini tentu salah ya, kan dia harus dipisah ya kan. Yang B, per malam. Oke, ini dipisah, simpan dulu. Terus yang C nih, per malam juga nih. Oke, ini bener ya. Oke, kita simpan dulu nih. Yang D, per. Nah, penulisan per itu tuh nggak boleh disingkat kayak gini. Jadi itu nggak boleh ditulis kayak gini nih, bla 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 misalnya ya, per anak gitu, atau bla 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 per kilo gitu. Itu salah besar. Oke, jadi harus ditulis per anak kayak gitu, kemudian per kilo, seperti itu. Oke, ini salah. Terus yang E, per malam. Ini P-nya kapital ya, enggak ya, dia nggak boleh kapital karena dia bukan di awal kalimat. Jadi yang E salah. Oke, kita lihat yang tipe B sama C nih, pilihan B sama C. Yang per malam, yang B ini P-nya bener ya, dia nggak kapital karena kan dia bukan di awal kalimat. Nah, sedangkan yang C itu dia P-nya salah nih, ya kan? Ini harusnya kecil. Nah, jadi yang bener yang B, kayak gitu. Untuk tipe soal ini, EduFriends bisa banget nih baca PUEBI. Jadi di PUEBI itu udah jelasin banget tentang partikel bahasa. Jadi ada partikel per, adalah, ada pun, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya EduFriends. Jadi nomor 8 ini udah mulai masuk tipe soal PPU. Jadi PPU itu seperti kalimat efektif, terus paragraf, itu udah pasti masuk tipe yang PPU, yang bacaannya panjang gitu. Oke, kita langsung aja ya ke nomor 8 ini. Perbaikan yang tepat untuk kalimat 2 adalah, oke, yang tepat nih kalimat 2. Jadi kalimat 2 yang ini ya. Pengangguran ini juga dapat berdampak kepada perekonomian suatu negara yang disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran. Kalau dari EduFriends mana nih kira-kira yang salah katanya? Oke, jadi yang salah itu pakai kata kepada nih. Nggak boleh dia pakai kata kepada. Kenapa? Soalnya dia merujuknya ke perekonomian. Jadi kalau kepada ini lebih tepat digunakan untuk menyatakan orang. Gitu. Jadi yang benar itu pada ya. Gitu. Salahnya. Oke, terus mana lagi kira-kira? Oke, yang benar itu ini ya, disebabkan karena. Itu tuh nggak boleh ada 2 konjungsi atau kata hubung dalam satu kalimat. Harus dipilih salah satu, mau pakai disebabkan atau kata karena nih gitu. Tapi nggak boleh pakai kata dikarenakan. Kenapa nggak boleh? Karena ini nggak baku ya. Ini cuma ada di bahasa lisan aja gitu. Kalau bahasa tulis harus bahasa lisan sorry. Kalau bahasa tulis harus pakai disebabkan ini yang baku kayak gitu. Oke, langsung kita lihat ke pilihan gandanya ya. Pengangguran ini juga dapat berdampak kepada. Nah, ini udah salah ya, nggak boleh pakai kata kepada, harus pada. Yang disebabkan karena ini masih pakai 2 konjungsi, ini juga salah, harus pilih salah satu. Oke, yang A salah. Terus yang B, pengangguran dapat berdampak kepada lagi nih, salah ya. Yang disebabkan tingginya tingkat pengangguran. Oke, ini udah bener pakai 1 konjungsi, tapi karena dia pakai kepada tetap salah. Yang C, pengangguran dapat berdampak pada perekonomian. Oke, padanya udah bener ya. Suatu negara karena tingginya tingkat pengangguran. Oke, ini udah bener juga pakai salah satu konjungsi. Kita simpen dulu, keep dulu. Terus yang D, pengangguran juga dapat berdampak perekonomian. Ini nggak ada ini ya, kata hubungnya juga, harusnya dia pakai pada gitu.
suatu negara karena tingginya tingkat pengangguran. Oke, udah bener pakai satu konjungsi. Ini salah ya, karena tadi dia kan nggak pakai kata pada gitu. Yang E, pengangguran juga dapat berdampak pada. Oke, ini bener. Perekonomian suatu negara yang disebabkan karena. Oke, ini juga nggak boleh ya. Harus pilih salah satu. Berarti yang bener pilihan yang C. Untuk menjawab soal berikut ini kita harus perhatikan bacaan terlebih dahulu. Nomor 9. Gagasan pokok pada teks di atas adalah, oke, ini bahas gagasan pokok ya. Gagasan pokok itu sama kayak gagasan utama, ide pokok, topik itu sama semua. Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari suatu teks, paragraf, kalimat kayak gitu. Jadi apa sih masalah apa nih yang dibahas dalam teks tersebut? Nah, itu bisa jadi jawaban dari gagasan pokok kayak gitu. Oke, friends, coba kita lihat di bacaan di atas ini ya. Oke, tadi kan aku udah bilang kalau gagasan pokok itu adalah inti gitu kan. Inti dari bacaan, dari sebuah bacaan. Dan inti bacaan itu bisa kita dapat nih dari kalimat utama sebuah bacaan gitu. Nah, kalau dari sini kan bisa dilihat ya, kalimat utamanya itu yang mana sih? Kalimat utamanya jelas yang ini ya. Ya kan? Penggunaan plastik ternyata menimbulkan masalah-masalah tertentu. Nah, itu yang menjadi inti keseluruhan dari bacaan ini gitu. Jadi membahas soal plastik yang menimbulkan masalah-masalah tertentu kayak gitu. Nah, kalau kita menentukan kalimat utamanya benar, otomatis kita menentukan gagasan utama itu juga benar kayak gitu. Jadi jawabannya kira-kira yang mana nih? Oke, jawabannya yang tentu yang E, ya kan? Ini intinya kayak gitu. Lanjut ke nomor 10 nih. Oke, ini tipe soal simpulan bacaan ya. Jadi, apa simpulan yang tepat untuk bacaan di atas nih? Oke, simpulan. Jadi, simpulan itu apa sih? Simpulan itu rumusan singkat dari beberapa hubungan pernyataan gitu. Apa sih yang bisa kita tarik dari bacaan tersebut? Nah, biasanya itu kesimpulan bisa ditandai dengan kata jadi. Nah, itu kesimpulan. Terus, dengan demikian, tuh. Oleh karena itu. Nah, jadi bisa ditandai dengan ini nih, kata kayak gini. Oke. Jadi juga mana sih pilihan di ABCDE ini yang bisa kayak kita jadi bla 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 kayak gitu. Oke, kita lihat ya dari teks di atas gitu kan. Teks di atas itu membahas tentang penggunaan botol plastik dan dampaknya tuh bagi lingkungan dan kesehatan. Oke. Jadi kesimpulannya yang mana? Kalau kita lihat dari pilihan, coba ya yang A. Jadi, penggunaan botol plastik dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Oke, ini kita keep dulu nih. Yang B nih. Jadi, produk dari plastik lebih ekonomis dan praktis. Enggak ya? Salah banget, karena nggak ngebahas soal ini. Yang C nih. Jadi, produk dari plastik bisa didaur ulang. Enggak ya? Kan plastik nggak bisa didaur ulang. Yang D. Jadi masyarakat suka pakai botol plastik? Enggak juga, ya kan enggak. Yang E. Jadi lingkungan pembuangan sampah tidak dapat menampung sampah botol plastik? Enggak ya, itu enggak bisa ditarik. Jadi yang bisa ditarik kesimpulannya itu yang A. Jadi penggunaan botol plastik dapat menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Nah, itu tadi pembahasan PBM dan PPU Bahasa Indonesia. Gimana itu friends? Udah paham ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget loh kalian tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Widya Edu agar tidak ketinggalan video lainnya. Dadah!